Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita boleh bersyukur, boleh berjumpa kembali di hari ini dalam keadaan yang kuat dan sehat. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan dalam menjalani suka duka kehidupan yang kita jalani. Di pagi hari ini edisi Kamis 25 Maret 2021, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, menandai segala berkat pemeliharaan Tuhan yang selalu kami nikmati hari lepas hari. Boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali, melandasi seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Baharui hati kami, karuniakanlah hikmat Roh Kudus bagi kami ya Allah, sehingga kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, dan senantiasa berkomitmen untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat 22 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kesaksian dalam pelayanan. Kesaabian lan Pak Kamayan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang seniman dapat mengubah benda yang tampak biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Sebuah batu misalnya, awalnya batu itu tidak pernah dilirik orang, namun setelah dikerja oleh tangan seorang seniman pahat yang ulung, maka batu itu dapat mempunyai nilai yang tinggi. Saudara-saudara, manusia yang dikepung, jatuh dan hampir mati itu dikiaskan dengan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan karena dianggap mudah pecah. Tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi batu penjuru yang utama. Inilah suatu perbuatan ajaib, atau ayat ini digunakan sebagai kiasan tentang Yesus dalam perjanjian baru. Seruan kegembiraan pada hari raya yang telah ditentukan Tuhan semakin memuncak, dan umat menyambutnya dengan memohon kemujuran dari Tuhan. Kemujuran yang diminta adalah harapan dan semangat baru untuk hari-hari yang akan mendatang. Para imam menyambut peserta ibadah dengan berkat dari dalam bait Allah. Karena Tuhan adalah terang umatnya, maka orang-orang dapat bersukaria dan melihat hidup mereka dalam terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini menutup rentetan syair yang dinyanyikan pada malam Paskah. Mazmur ini menolong pengikut Kristus untuk mengerti makna sengsaranya dan kebangkitannya. Sekalipun Yesus mati terbunuh, Tuhan ada di pihaknya menolong dia.
Sesungguhnya hari kebangkitan Yesus adalah hari yang dijadikan Tuhan, supaya kita bersorak-sorak dan bersukacita, karena di dalam Dia kita dapat melihat masa depan yang cemerlang, masa depan tentang kehidupan yang kekal. Di dalam Dia yang adalah batu penjuru itu, orang percaya dibangun dengan kehidupan yang kokoh. Bahkan kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan yang kokoh. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersyukur telah merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari bersama-sama mengakhiri persekutuan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas segala limpah kasih setia, tuntunan, penyertaan Tuhan dalam suka duka kehidupan yang kami jalani. Kami mengaminkan bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, dan ketika Tuhan mendekap kami dengan cinta kasih-Mu, maka kami akan kuat dan kokoh, tegar menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu datang berdoa, sekiranya hikmat Roh Kudus memampukan semua jemaat Tuhan hidup dalam pengharapan dan memberi diri untuk terus dituntun oleh Tuhan hari lepas hari. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka, apapun kondisinya. Tuhan kasihi mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, dan memberkati segala apa yang mereka kerjakan dan lakukan selama itu baik adanya. Hamba-Mu datang berdoa untuk orang-orang tua kekasih kami yang saat ini secara fisik sudah tidak terlalu kuat, bahkan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan peliharakan kehidupan mereka, sembuhkanlah mereka, dekaplah mereka dengan cinta kasih-Mu. Berkatilah perawatan, pengobatan, makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga orang-orang tua kekasih kami akan tetap kuat, yang sakit sembuh, dan boleh mendapatkan kasih setia Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, anak-anak anggota jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Tuhan pun memberkati. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan, apapun bentuknya. Mari Tuhan berkati dan selalu mengajak dan mengajar kami umat-Mu untuk berserah, menyerahkan dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan mengubah pergumulan duka cita itu menjadi penghiburan dan kelegaan. Berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Berkati ya Tuhan, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik walaupun dalam masa-masa pandemi, sehingga berita Injil damai sejahtera akan terus terdengar, dinikmati oleh jemaat Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk rencana pembangunan pastori. Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan dan beri petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan dan tempuh, sehingga ya Tuhan di dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu selalu mengajak kami dan mengajar kami untuk berperan mengambil bahagian dalam pelayanan pembangunan pastori, mengajar kami untuk memberikan apa yang ada pada diri kami, sehingga tahap demi tahap pembangunan pastori ini boleh berjalan dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan syukur mereka. Mereka memberikan persembahan syukur
untuk pembangunan pastori karena mereka mengaminkan berkat dan kasih Tuhan, bahkan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajar juga bagi kami semua jemaat Tuhan untuk mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pembebasan lahan untuk menjadi milik persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Bukakanlah jalan bagi kami Tuhan, berilah petunjuk apa yang harus kami lakukan, sehingga dalam terang kasih-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan berkati kerinduan kami, sehingga tiba harinya apa yang kami rindukan melalui pembebasan lahan yang kelak akan menjadi milik kepunyaan persekutuan Jemaat Efrata Bontang boleh terwujud dalam kasih-Mu. Berilah hikmat bagi kami untuk memikirkannya ya Tuhan, sehingga melalui tuntunan Roh Kudus kami akan bersama-sama melihat karya Tuhan terjadi. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kami dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.